baik nanti kita melihat datanya data populasi ya kan, nanti yang kita lihat berarti ukuran parameternya kan, jadi nanti disimpulkan apa ya kan, nanti ada beberapa ya, kemudian ada dari sampel, nanti mungkin namanya dari sampel untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi nilai rata-rata hitung itu kemarin kita sudah coba ya menghitungnya, sudah kita tahu cara menghitungnya gitu ya. Atau ukuran variasi itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data-data itu berada di nilai sentral atau seberapa jauh penyimpangannya terhadap nilai sentral. Nanti kan kita lihat data yang pertama berapa besar penyimpangannya, kedua berapa, ketiga berapa. Dari sana nanti baru kita bisa menghitung berapa besar penyimpangannya. Gitu. Kemudian ukuran dispersi ini atau penyebaran data ini ya kan ada dua jenisnya ya kan. Ada dua yang kita bahas. Yang pertama namanya dispersi absolut ya, atau harga mutlaknya nilai mutlak ya kan. Kemudian nanti ada yang kedua dispersi relatif, yaitu dalam bentuk persen ya kan. Untuk dispersi absolut ya kan atau harga mutlak tadi, kita nanti mulai menghitung dari yang gampang ya kan, misalnya menentukan nilai range, kemudian menentukan nilai jarak antar kuartil, kemudian jarak antar persentil ya kan, kemudian masuk ke simpangan, dimulai dari simpangan rata-rata, simpangan rata-rata mutlak gitu ya, kemudian simpangan kuartil, kemudian terakhir baru simpangan baku ya. Kemudian dari simpangan baku nanti kita bisa menghitung berapa besar nilai variannya. Nah, kemudian untuk dispersi relatif nanti kita melihat ya kan ada 4 poin ya kan, tapi intinya itu adalah hanya 2 di sini yang akan kita hitung ya kan. Untuk keseluruhannya itu ya, keseluruhan materi hari ini ya kan yang sering ditanyakan adalah ukuran simpangan baku dan ukuran koefisien variasinya ya kan itu ya. Jadi yang lainnya sebagai pembanding saja. Jadi untuk ukuran dispersi relatif itu ada 4 nanti yang kita coba bahas. Yang pertama itu namanya koefisien range ya kan. Nanti perbandingan antara ya, batas atas dari data itu dikurang dengan batas bawah datanya dibagi dengan penjumlahan ya, batas atas tambah batas bawah dikali 100. Kemudian yang kedua nanti ada namanya koefisien simpangan rata-rata, jadi KMD ya kan, itu nilainya sama dengan nanti ya perbandingan dari nilai simpangan rata-ratanya, simpangan rata-rata mutlak dibagi dengan rata-rata ya, kali 100. Kemudian yang ketiga nanti ada namanya simpangan koefisien kuartil ya kan, atau koefisien kuartil ya, koefisien kuartil nanti V-nya berapa gitu ya. Kan nanti berarti perbandingan antara Q3 dikurang Q1 atau K3 dikurang K1 dibagi K3 ditambah K1 kali 100. Kemudian ini yang nanti yang sering ditanyakan yaitu ukuran koefisien variasi ya, atau CV ya kan, atau KV ini ya. Itu rumusnya adalah S dibagi X bar kali 100. Nanti kita coba menghitungnya kan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu yaitu ukuran dispersi absolut ya. Jadi dispersi absolut yang pertama ukuran yang paling gampang yaitu jarak atau range ya kan. Jadi ini merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran data. Ya kan, cara menghitungnya kemarin kita sudah tahu ya kan, tinggal menghitung selisihnya nanti antara data terbesar dengan data terkecilnya kan. Jadi bisa dipakai, digunakan atau dihitung pada data tunggal maupun data berkelompok. Nah, sekarang kita masuk dulu data tunggal atau data tidak berkelompok atau ungroup data ya. Jadi penentuan nilainya itu ya paling mudah ya kan. Nah, jadi pertama datanya disusun dulu supaya ketahuan nanti mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, setelah itu baru kita hitung selisihnya. Di range itu sama dengan data terbesar nilainya dikurang dengan data kecil kan, ya. Itu untuk data tunggal paling gampang ya. Kemudian untuk data berkelompok ya, untuk ya menentukan nilai range itu tergantung nanti kasusnya seperti apa.
Kadang-kala kan nanti ditampilkan dari soalnya itu tabel distribusi frekuensi, ya kan? Jadi bukan yang lengkap gitu ya. Hanya ditampilkan misalnya interval dengan frekuensi, ya kan? Maka nanti untuk menentukan berapa luas jangkauan datanya atau luas penyebaran datanya atau range-nya itu, kita tinggal menghitung selisih antara batas atas kelas terakhir dikurang dengan batas bawah kelas pertama. Ya. Atau nanti yang ditampilkan adalah nilai titik tengah kelas dengan frekuensi, ya kan? Jadi untuk menentukan range-nya itu dapat dihitung selisih dari titik tengah kelas terakhir dikurang dengan titik tengah kelas pertama, gitu ya. Atau nanti bisa jadi yang ditampilkan adalah limit kelasnya, limit kelas dan frekuensi. Maka kita dengan cepat menentukan range-nya itu yaitu limit ya, bukan lower limit ya, upper limit gitu ya, kelas terakhir ya kan, dikurang dengan lower limit kelas pertama gitu ya. Begitu caranya. Itu yang pertama, range. Kemudian yang kedua namanya ya jarak interkuartil atau JIK ya. Jadi untuk menentukan nilainya itu sama ya caranya dengan antara data tunggal maupun data berkelompok sama. Nah, yang penting kita menghitung dulu nilai dari ya kuartilnya ya kan. Kuartil itu kan data itu dibagi atas bagian sama besar. Nanti ada K1, K2, K3 kan. Jadi berarti jaraknya itu berapa? Berapa luasnya? Berarti jarak antara K1 sampai K3. Nilainya berarti K3 dikurang K1. Itu JIK ya. Luas interkuartil ya. Jarak interkuartil gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu range persentil atau jarak antar persentil gitu ya. Jadi di sini ya cara menentukan nilainya itu bukan, kan kita tahu kemarin bahwa nilai persentil itu bisa dihitung dari P1 sampai P99 ya kan. Jadi bukan P99 dikurang P1, bukan itu luasnya kan atau range-nya, tapi DP itu nilainya P90 dikurang dengan P10. Jadi ini sudah begini rumusnya ya kan. Jadi ini given saja ya, kita menerima ya kan, tidak bisa men-challenge-nya, mendebatnya ya. Itu yang ketiga yaitu jarak antar persentil atau range persentil ya. Kemudian yang keempat ya kan, kita masuk ke simpangan ya. Simpangan yang pertama simpangan rata-rata, atau di sini kalau simpangan rata-rata pasti nggak ada ya kan, karena nilainya pasti nol nanti kan. Nah, jadi biasanya simpangan rata-rata mutlak. Kalau harga mutlak tuh kita mengabaikan nilai negatifnya gitu ya. Jadi semuanya nilai positif, walaupun nanti selisihnya negatif gitu ya. Ditulisnya positif. Karena tanda kurungnya juga berbeda ya kan, bukan kurung Kurawal seperti biasa, tapi kurungnya itu tegak lurus ya kan. Itu artinya harga mutlak gitu ya. Jadi di sini ya simbolnya itu boleh nanti simbolnya ya MD ya kan, atau AD, atau ada juga MAD ya kan. Jadi mean average deviasi ya, boleh juga ya kan. Jadi, atau mean deviasi saja atau average deviasi ya. Jadi untuk menentukan nilainya itu nanti tergantung datanya. Kalau data tunggal, data tidak berkelompok, ya kan, nah, caranya lebih mudah. Nanti kita tinggal menghitung selisih dari tadi datanya tadi dengan nilai rata-rata hitungnya, ya kan. Nanti berapa sigmanya atau jumlahnya Tuhan dibagi dengan n-nya gitu ya, atau banyak datanya. Itu untuk data tunggal, data tidak berkelompok. Ya kan? Ingat tadi tanda kurungnya garis tegak lurus ya. Nanti nilainya ditulis positif semua, tidak ada nilai negatifnya. Kemudian kalau datanya data berkelompok ya kan, berarti kita menghitung simpangan rata-rata itu berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Maka nanti kita ya kan tinggal menghitung nilai dari frekuensi ya kan, dikalikan dengan selisih antara titik tengah kelas dengan nilai rata-rata hitungnya, ya kan. Nanti berapa jumlahnya keseluruhan dari seluruh kelas yang ada dibagi dengan total frekuensinya, gitu ya. Itu rumusnya. AD atau MD atau MAD ya kan, sama dengan sigma FI dikali ya kan, tanda kurung ya, kurung tegak lurus tadi ya kan,
XI dikurang X bar tutup kurung dibagi dengan sigma FI-nya. Gitu ya, itu simpangan rata-rata mutlak ya. Kemudian yang berikutnya adalah simpangan kuartil ya kan, deviasi kuartil ya. Simpangan kuartil rata-rata ya. Jadi kalau simpangan kuartil rata-rata itu ya kan, tadi kita tinggal menghitung aja rata-ratanya hasil selisih dari jig tadi. Jadi jignya itu kan tadi apa? K3 dikurang K1 ya kan? Berarti rata-ratanya berapa? K3 dikurang K1 bagi 2. Ya. Jadi itu deviasi kuartil rata-rata ya, IMD ya. Kemudian yang berikutnya ini yang angka yang penting yaitu simpangan baku. Simpangan baku atau aliasnya ya kan, penyebutan lain yaitu standar deviasi atau standar error ya kan, atau ada juga orang menyebutnya dengan galat baku ya kan. Nah, jadi ada banyak aliasnya ya. Merupakan ukuran variasi yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Jadi makanya tadi di awal saya bilang untuk materi hari ini ya kan, yang pentingnya ya kan atau keywordnya itu adalah itu ya. Nanti simpangan baku dan koefisien variasi ya. Nah, kata kuncinya gitu. Jadi simpangan baku adalah sebuah ukuran penyebaran ya yang menunjukkan standar penyimpangan yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi ya kan data terhadap nilai rata-rata hitungnya. Kan nilainya ya kan atau penyimbolannya itu biasanya ya kan kalau untuk data populasi atau parameter ya namanya berarti disimbolkan dengan huruf TO ya kan, TO ya kan seperti huruf T ya. Kalau sampel disimbolkan dengan S ya kan. Nah, jadi nanti biasanya kita mengambil data sampel ya kan, jarang yang data populasi. Jadi di sini untuk menentukan nilai simpangan bakunya itu ya kan untuk data tidak berkelompok ada beberapa cara ya kan. Yang pertama, kamu harus perhatikan dulu berapa ukuran sampelnya. Jadi nanti ada dua kemungkinan di sini, jika N-nya itu besar dari 30, yang kedua jika N-nya itu maksimal 30, ya kan? Jadi berarti kecil sama dengan 30, ya kan? Nanti bisa dihitung dengan metode ya, ada cara panjang, cara pendek, ya kan? Jadi bisa ya. Misalnya yang pertama, N-nya besar dari 30. Nah, kalau cara panjangnya ini, ya kan? Jadi saya nanti suka cara panjang ya kan? Rumusnya pendek ya. Jadi S sama dengan di bawah tanda akar sigma XI dikurang X bar, ya kan? Ini tinggal ya kurang kuadratnya ya. Kuadrat dibagi N. Nah, kenapa bagi N saja ya kan? Bukan N kurang 1 misalnya kan? Karena nanti sama saja hasilnya ya kan. Kalau nanti misalnya N-nya besar, N-nya 100 misalnya, kan nanti hasil baginya sama antara 100 dibagi dengan N kurang 1, 100. Ya, 100 kurang 1 sama 9, dia sama saja. Jadi nggak ada pengaruhnya gitu kan. Makanya nanti kalau N-nya kecil baru ada pengaruhnya. Jadi nanti faktor pembagi itu ya kan di numerator itu sangat pengaruh gitu. Oke, kemudian ya kalau N-nya itu kecil dari 30, kecil sama 30 ya kan. Nah, di rumusnya ini cara panjang S sama dengan di bawah tanda akar sigma FI dikurang X bar kurung kuadrat dibagi N kurang 1. Jadi itu bedanya N-nya kurang dari 30 berarti pembaginya ini nanti disebut dengan DB-nya ya kan, bebas ya namanya, atau DF, degree of free-nya. Jadi ini nilainya N kurang 1 ya kan, begitu ya. Atau nanti boleh dengan cara pendek gitu ya, boleh juga. Ya. Itu untuk data tunggal. Kemudian untuk data berkelompok, ya kan, bedanya rumusnya berarti di sini ya kan, untuk data berkelompok itu berarti kan kita menggunakan datanya dari tabel distribusi frekuensi ya kan. Jadi ada nanti frekuensi masing-masing kelas. Jadi itu faktor pengalinya ya. Jadi di sini perhatikan juga ukuran sampelnya. Jika N-nya besar dari 30, maka cara menghitungnya adalah cara panjang ya kan, S sama dengan di bawah tanda akar sigma FI dikali XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat dibagi N ya, ini bukan N kuadrat ya, salah nih ya. Bagi N atau dengan cara pendek seperti ini ya kan, boleh juga.
atau ya kan nanti mungkin n-nya itu kecil sama 30, ya kan, boleh dengan cara pendek, ini banyak rumusnya ya kan, atau cara panjang seperti ini ya kan, S dibuat tanda akar ya kan, sigma FI dikali FI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1 ya. Itulah nilai menentukan nilai S ya kan, atau simpangan baku atau standar deviasi atau standar error ya kan. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir untuk ya dispersi absolut ini adalah varian ya. Varian itu simbolnya adalah ya S ya, S kuadrat ya kan, atau tau kuadrat. Ini tau-nya seperti ini ya, seperti huruf apa di T ya kan, ya dibaca tau ya. Ini rumusnya seperti ini ya, ini kan. Di tau kuadrat sama dengan sigma ya kurung buka X dikurang mu ya, kurung kuadrat dibagi N, N-nya N besar. Ini berarti menandakan data populasi gitu ya. Kalau N-nya N kecil ya kan, nanti dikurang 1 ya kan, S kuadrat sama dengan sigma ya kan, ya, kurung buka X dikurang S kuadrat dibagi N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena biasanya kalau sampel itu biasanya kecil ukurannya. Kalau besar nanti bagi N saja, tapi N-nya kecil gitu ya. Kemudian kira-kira itu ya untuk dispersi absolut. Kemudian kita lanjut dulu dengan dispersi relatif ya. Ukuran penyebaran relatif atau dispersi relatif. Jadi di sini kita mengubahnya ya kan. Nah, ukuran penyebaran itu dalam bentuk satuan ukuran lain, yaitu dalam bentuk persentase ya kan. Nanti kita hitung persennya berapa ya kan. Kita 100 ya semuanya ya. Jadi yang pertama itu namanya ukuran koefisien rank ya kan, KR simbolnya ya. Jadi jarak pengukuran penyebaran dengan menggunakan rank, jarak secara relatif ya. Jadi di sini rumusnya itu ya kan sama saja, nanti perhatikan datanya apakah data tunggal atau data kelompok ya kan, yang penting pengertian di sininya ya. Jadi KR itu sama dengan LA tambah dikurang LB ya, dibagi LA tambah LB. LA itu apa, LB itu apa? LA itu adalah batas atas data atau batas atas kelas tertinggi ya kan. LB itu berarti batas bawah data atau batas bawah kelas terendah ya, kelas terakhir ya, kelas terakhir, kelas pertama gitu ya. Itu untuk yang pertama ukuran dispersi ya. Kemudian yang kedua yaitu ukuran ya koefisien deviasi rata-rata ya. Koefisien deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata tadi ya kan. Di sini nilainya itu ya kan. Jadi simbolnya KMD ya kan. KMD itu koefisien min deviasi tadi ya kan. Sama dengan MD, berapa ukuran MD-nya dibagi X bar kali 100 gitu ya. Kemudian berikutnya ya, yang ketiga yaitu ukuran koefisien kuartil ya kan ya. Jadi nanti rumusnya ini ya, Q-nya itu sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi Q3 tambah Q1 kali 100. Kemudian yang terakhir ini ya kan koefisien variasi ya, koefisien variasi ya kan, itu adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata hitungnya, dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi nanti penyimbolannya KV ya kan, KSD ya kan, atau CV ya kan, koefisien of variasi ya. Jadi ini salah ya, simbolnya salah ya. Boleh KSD ya kan, atau KV atau CV ya, koefisien of variasi. Nilainya itu dapat dihitung dengan membagi antara simpangan baku yang tadi S-nya dibagi dengan X bar dikali 100. Itu ya kan nanti berapa nilainya. Jadi biasanya untuk materi hari ini ya kan, nanti kan ditanyakan waktu ujian ya kan. Biasanya saya tampilkan tabel distribusi frekuensi. Nanti saya tanya, itulah nilai koefisien variasinya. Nah,
kamu pintar-pintar kamu lah menghitungnya kan, koefisien variasi. Ingat rumusnya apa? CP itu rumusnya sama dengan S per X bar. Kemudian kamu urutkan rumusnya kan. S itu rumusnya apa? Ya kan? Kalau data yang berkelompok berarti dibuat tanda akar FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, ya kan? Dibagi N atau dibagi N kurang 1, ya kan? Jadi di sana ada X barnya, berarti pertama kamu harus hitung dulu X barnya atau rata-ratanya, ya. X baris di atasnya gitu. Itu rata-rata, nanti rata-rata hitung saja yang dihitung. Ada dua metodenya kan, ada metode pendek, ada metode panjang, ya kan. Terserah nanti kita menghitung dengan metode apa, ya kan. Hasilnya akan sama, ya kan. Baik metode pendek, metode panjang sama hasilnya, ya. Oke, ya kira-kira itu ya. Silakan kalau ada yang mau dikoreksi atau pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Belum ada? Ada pertanyaan ini? Belum ada? Ada yang mau bertanya? Belum ada kayaknya, Pak. Oke, ya. Belum, Pak. Langsung tulis soal ya. Jadi kita masih mengambil soal yang kemarin ya, supaya alurnya kelihatan ya. Jadi ini saya tampilkan pembahasan yang kemarin, yang pembahasan kelas kamu ya, yang kemarin. Jadi ini saya masuk ke sheet baru ya kan. Datanya itu kita ambil yang kemarin saja ini. Ini saya ambil lagi. Ini saya copy ya kan. Saya pindahkan ke sini. Ya. Ini datanya ya. Kita disuruh menghitung tadi ya, mulai dari range sampai dengan menghitung nilai CP-nya tadi ya. Oke, jadi di sini ya kan, di data tunggal ya, data tidak berkelompok, berarti data ini ya kan boleh kamu ya, copy ya kan, copy lagi ke lembar jawabannya gitu ya. Nah, di sini ini saya dan ini nilai X-nya iya. Iya. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ya kan kita udah bisa menghitung nih. Langkah pertama datanya harus disusun dulu ya, disusun dulu ini. Jadi kamu blok seperti kemarin ya, menentukan letak kemarin, dia harus disusun dulu, ya kan, di sort ya kan. Kemudian kamu urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Jadi 51 ini urut ya. Ya, jadi urut ya. Kita kasih ke dulu. Nah, kemudian kita hitung sekarang yang pertama itu range, kan? Range-nya. Ya. Ya, range ya. Jadi range ini simbolnya R. Ya kan? Jadi cara menghitungnya untuk data tunggal ya kan? Range itu langsung saja kita hitung ya. Ya, sama dengan jadi kamu tinggal hitung selisih dari data tertinggi dikurang dengan data terendah. Tingginya ini dikurang dengan terendahnya. Jadi
Jadi range-nya adalah 32. Dan kemudian berikutnya yang berikutnya yaitu tadi yang kedua dignya kan, jarak interkuartil. Tadi K3 dikurang K1 ya kan. Berarti di sini kamu hitung dulu K1 dan K3-nya. Kan? Nah, jadi di sini langsung saja pertama tentukan letak dulu. Ya kan? K1 berarti 1/4 atau ya N tambah 1, ini N-nya berapa ini? N-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 ya. Berarti di sini 15 tambah 1 dibagi 4 ya. Berarti urutan keempat. Urutan keempat itu berarti kamu bisa tandain di sini 1, 2, 3, 4 nih. Ini K1-nya ya kan. Maka nilai K4 itu kalau langsung angkanya tidak ada komanya, langsung saja berarti ini. Gitu ya. Kemudian K3-nya berarti letaknya sama dengan 3/4 dikali N tambah 1, 15 tambah 1 kan. Nah, berarti 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan? Jadi nilainya karena langsung angkanya berarti tidak ada komanya kan. Nah, yang repot itu kan ketika menghitung nilai desil ya kan, menghitung nilai persentil gitu ya. Nah, itu pasti ada komanya. Jadi ini nilainya. Nah, nanti kita langsung bisa menghitung berarti didiknya itu ya sama dengan ya K3 kurang K1. K3 dikurang K1 ya 8 ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kita bisa menghitung jarak interpersentil ya, atau ditulisnya biasanya JP ya. JP jarak persentil gitu ya. Range persentil gitu ya. Jadi rumusnya tadi P90 dikurang P10. Berarti nanti kamu hitung dulu di sini P10. Ya, P90 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau data tunggal maupun data berkelompok, langkah pertama tentukan letaknya dulu di mana ya kan. Jadi di sini sama dengan ya 10/100 dikali 15 tambah 1. Gitu ya. Enter. Nah, berarti dia antara urutan pertama dan kedua ya kan. Urutan pertama dan kedua. Berarti nilainya berapa ini? Nilainya sama dengan kan? Jadi nilainya ambil data pertama dulu. Kamu klik yang pertama, ditambahkan dengan desimalnya tadi 0,6 dikalikan selisih dari yang kedua dikurang yang pertama ya. Enter. Tuh. Jadi 4,8 misalnya ya. Kemudian P90 juga sama. Yang pertama letaknya dulu. Jadi 90/100 dikali N tambah 1 kan 15 tambah 1. Nah, jadi di sini berarti dia 14,4. Berarti urutan ke-14 dan 15. Nih, di sini ya. Berarti nilainya berapa nih ya kan? Karena nggak pas tadi. Kalau tadi kan berarti langsung nilainya ya kan, langsung dapat. Nah, tidak ada komanya kan? Ini kan ada komanya. Karena dia berada antara gitu ya. Jadi di sini ambil dulu urutan ke-14. Kemudian ditambahkan dengan 90 letaknya itu di urutan ke-14 dan 15. Berarti nilainya adalah ya. Jadi desimalnya kan 0,4 kan, berarti 0,4 ya. Nah, kamu ketik 0,4 di sini. Ketik 0,4 karena angkanya nggak pas. Dikalikan dengan kurung buka urutan ke-15 dikurang dengan urutan ke-14. 14 sih. Jadi nilainya wah kan ya. Berarti DP-nya nilainya
tinggal dikurangkan saja nih. P90 dikurang dengan P10. Kan 27,2 kan. Kemudian berikutnya kita hitung nilai yang keempat, simpangan ya. Simpangan rata-rata. Rata mutlak ya. Disebutkan dengan MD ya kan. MD nanti ada yang MAD ya kan. Jadi tidak usah sama saja ya. Jadi kalau nanti ada perbedaan. Nah, kemudian tadi rumusnya udah tahu ya kan, MD itu nggak usah saya bikin rumusnya ya, langsung saja MD kan sama dengan berapa ya kan, berarti di sini kolom ini kamu tambahkan ya kan, di sini bikin ya hitung selisihnya nanti XI dikurang X bar kurungnya kurung biasa ya kan, bukan kurung tegak lurus tadi. Kemudian di sininya ini yang kurung tegak lurus tadi ya kan, jadi kurang X bar. Oke. Kemudian kamu hitung dulu ini ya kan, selisih dari ini berarti kita harus hitung nilai rata-rata dulu, rata-ratanya belum ada, kita hitung dulu ya kan, hitung rata-ratanya sini ya kan, jadi lagi dua kolom ya. Ini jumlah ya, jumlahnya sama dengan ya penjumlahan dari sini. Jadi kalau pakai kalkulator ya berarti jumlahin ya kan, tambah-tambahin gitu. Yang pertama tambah yang kedua tambah yang ketiga sampai yang terakhir gitu. Kalau pakai komputer langsung lihat di kotak fungsinya ini ya. Nah, dapatnya 796. Nah, kemudian rata-ratanya X bar-nya, karena yang dihitung adalah nilai rata-rata hitung saja ya, X bar X baris di atasnya. Di sini sama dengan ya kan, atau langsung saja nih ini dibagi 15, 53,067, atau boleh juga seperti kemarin ya kan, kamu ambil di kotak fungsinya rata-rata ini ke bawah, enggak sama ya hasilnya. Di sini berarti dia hasilnya itu 5,07 lah ya, 2 desimal. Nah, kemudian baru kamu hitung nilainya ini di sini ya kan, sama dengan XI dikurang dengan nilai rata-ratanya kan, dapat min 10,07 misalnya. Ini kalau kita tarik ke bawah nggak bisa nih, berantakan ya kan, jadi nanti berarti nilai yang ini harus kita kunci di sini ya kan, kita pilih tanda dolar ya kan, arah mendata dan arah vertikal ya, baris arah kolom. Hasilnya hitung jumlahnya berapa kan, ini sebelum waktu dihitung hasilnya biasanya 0 ya kan. Nah kemudian sekarang kita ingin menghitung kan tadi nilainya harga mutlak kan, harga mutlak itu berarti positif semua di sininya ya kan, jadi ini berarti kita pindahkan lagi ke sini. Nah, jadi biasanya kalau saya ketik aja ya kan 10,07 ya kan, kemudian min 7,07 gitu, sama juga nih min 7,07 min 6,07
min 4,07 ya kan, min 3,07, min 3,07, min 3,07, 4,07. Terus min lagi. Ini posisi semua ya, jangan min. Kan? Kalau harga mutlak positif kan ya Pak? Ya posisi semua ya, posisi semua. Jadi saya salah. Oke. Jadi tandanya diabaikan, kan? Tapi untuk menghitung yang lainnya nanti karena tanda kurungnya beda, ya kan? Jadi yang dipakai adalah yang ini, yang kurung yang ini, ya kan? Kolom yang ini, ya. 1,07, 1,93, 1,93, nah ya. 1,93. Hanya ya, ini ya. Kemudian ya dapat jumlahnya ya kan ini ya. 95,49. Nah, kita udah bisa menghitung nilai simpangan rata-rata mutlak tadi. Berarti MD-nya itu sama dengan nilai ini. Sigma dari ya XI dikurang X bar tadi ya. Ya, harga mutlaknya ya kan. Ini dibagi dengan 15. S-nya 15 gitu ya. Enter. Jadi 6,366. Ini buat desimal aja kan. Oke. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelimanya yaitu ya simpangan tadi, kuartil tadi ya. Kuartil tadi ya kan. Di simpangan kuartil rata-rata ya. Ya kan. IMD ya. IMD tadi. IMD. Sama dengan tadi ini ya jiknya ya kan, nilai jiknya tadi dibagi 2 4. Kemudian yang ke-7, yang ke-6 nah, baru masuk ke simpangan baku S. Jadi untuk menghitung S itu berarti di kolom ini kita tambah lagi ya kan, tambah lagi tapi dia kuadrat ya kan. Sebenarnya sini jadi kurung buka XI dikurang X bar kuadrat di sini ya, kuadrat ini. Kuadrat ya, kuadrat ya. Jadi di sini jumlahnya. Ini kamu tinggal kuadratkan saja yang ini. XI dikurang X bar ini. Pangkat 2 ya kan. Tarik ke bawah. Ke samping ini. Jadi di sini angkanya ya. Jadi hasilnya 1108,933. Nah, nanti kamu bisa menghitung nilai S-nya. Ya kan? Ini sama dengan rumusnya tadi apa? Sigma dibuat tanda akar ya kan? XI itu kurang X bar kuadrat dibagi N. N kurang 1 lah ya. Karena N-nya cuma 15. Berarti
pembaginya N kurang 1. Berarti di sini kurung buka, ya kan? Atau kita ngitung dulu nilai apanya, nilai variannya, ya kan? Boleh. Jadi di sini kamu hitung S kuadratnya dulu, boleh. S kuadrat, ya kan? Ini S kuadratnya. Berarti nanti kamu tinggal bagi saja nih sebelum diakarkan, ya kan? Ini dibagi dengan 15 kurang 1. Ya, ter. Jadi 9,21, ya kan? Atau nilai tadi 1108,33 dibagi 14. Ya kan? Berarti nanti nilai S-nya saja, ya kan? Ini S-nya saja, ya kan? S. Ya, ini sama dengan, tinggal ini saja. Ini dipangkatkan setengah. Coba diakarkan gitu ya. Tuh, dapatnya 8,90. Kan itu ya, boleh dibalik dulu, menghitung variannya dulu, baru hitung S, atau hitung S-nya dulu, baru hitung variannya, boleh juga. Nanti kalau dapat nilai S, berarti variannya berarti S kuadrat, tinggal dipangkat duakan saja ini nilai ini, ya kan, segitu. Kan? Jadi itu untuk ya nilai absolut, ya, absolutnya, dispersi absolut. Nah, sekarang di sini kita ingin menghitung nilai dispersi relatifnya. Dispersi relatif, ya. Relatif. Yang pertama itu adalah nilai KR-nya. KR itu rumusnya apa tadi? Nah, batas atas, ya kan, dikurang batas bawah. Kurung dulu ya, kurung. Batas atas dikurang batas bawah, untuk kurung dibagi kurung buka batas atas data, ya kan, ditambah batas bawah. Kurung kali 100, dapatnya 27,12, ya kan. Jadi ini saya permudah lagi. Ya. Jadi 27,12 nilai KR-nya, koefisien range, ya kan. Yang kedua, nilai koefisien simpangan rata-rata, ya kan, KMD. Tadi rumusnya sama dengan MD, ya kan, MD. Di MD-nya dibagi dengan nilai rata-ratanya, ya kan. Rata-rata itu apa? Yang ini rata dikali 100, ya, kali 100. Enter, ya kan, dapatnya 12,00 gitu ya. Atau berikutnya kita ingin menghitung yang ketiga, koefisien tadi, kuartilnya tadi ya, atau Q-nya ya, kuartil variasi, ya kan. Jadi ini sama dengan tadi kita udah hitung ya, K3 dikurang K1 tutup kurung dibagi kurung buka K3 ditambah K1 kali 100 gitu ya, 100. Dapatnya 7,84. Kemudian yang keempat nanti ya CP-nya, ya, koefisien variasinya. Berarti ini sama dengan di semua nilai sudah kita hitung tadi kan, S dibagi X-nya atau rata-rata, ya kan, kali 100. Tuh. Dapatnya 16,77. Jadi itu untuk perhitungan nilai, ya kan, dispersi data tidak berkelompok. Dan data tidak berkelompok. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita lanjutkan dengan data yang berkelompok, gitu ya. S, oke, S. Boleh? Kita hitung S dulu ya, boleh. Kita hitung S-nya dulu sama dengan
ya, kurung buka, ya, kurung buka, ya kan di sini, ini ya kan, nilai ini dibagi dengan n kurang 1 kan, kurung buka, 15 kurang 1, tutup kurung, ya, tutup kurung lagi, tutup kurung, ya kan, nanti dipangkatkan 0,5 kan diakarkan, ya. Ya enggak, akar pangkat n kan? Enter. Ya kan, biasanya ini hasilnya disamakan 8,89 ya kan? 90 ya. 0,5 itu dapat dari mana, Pak? Maaf, tadi. Kan akar pangkat n, kan dia setengah n jadinya kan? Kalau kita kayak di log kan gitu ya. Kayak eksponen ya kan dia pangkatnya jadi, kalau dia akar itu kan jadi setengah, kalau nanti akar pangkat 3 jadi sepertiga kan, akar pangkat 4 ya kan berarti seperempat gitu ya. Jadi itu karena dia akar pangkat 2 berarti setengah kan, 1/n gitu ya, 1/2, 1/2 berapa kan setengah gitu. Oke, Pak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tinggal dikuatkan saja, dikuatkan boleh, tinggal dikuatkan saja. Pasti hasilnya berbeda ya, kan? Mungkin karena faktor pembuatan juga kali ya. Kenapa bisa berbeda? Gitu. Tapi secara umum dia sama ya kan, 79,21. Itu ya kira-kira ya. Oke, sekarang di data kelompok saya ambil juga kita punya data kemarin ini. Jadi saya copy ini sampai sini. Sampai sini saja ya. Yang ini nggak perlu saya, yang ini saya butuhnya sampai rata-rata hitung saja ya. Ini saya copy, akan saya pindahkan ke sini, ke sini ya. Nih ya. Oke, ya kan ini. Nah, kemudian kita sudah bisa menghitung range-nya. Kalau ini kan kebetulan yang lengkap ya, lengkap. Nanti waktu ujian biasanya hanya 2 kolom saya ditampilkan begini. Mungkin antara interval dengan frekuensi atau limit dengan frekuensi ya kan. XI dengan frekuensi gitu ya. Maka ketika kita ingin menentukan nilai ya, range-nya ya kan, range-nya berarti tinggal dikurangkan saja ini. Kalau kita menggunakan data interval ya kan berarti 100 dikurang 31 ya kan, ini sama dengan 9. Kalau kita menggunakan data limitnya ya kan berarti langsung saja sama dengan 100,5 dikurang kan 30,5 gitu kan, atau kita menggunakan data XI-nya ini ya kan berarti nanti nilainya sama dengan ya titik tengah kelas terakhir dikurang dengan titik tengah kelas pertama ya. Ini kan semuanya kita hitung ya kan, jadi kalau nanti biasanya cuma salah satu saja ya, salah satu kan. Oke, sekarang kita hitung yang kedua ya kan, ini yang keduanya yaitu jig ya kan, jignya ya kan. Jadi kalau berarti di sini kita hitung kelas 1 dulu. Nah, kemarin sudah kita hitung lagi langsung sama dengan ya kan. Yang pertama kita hitungkan letaknya dulu, berarti 1/4 kali N, 1/4 kali 60 berarti 15. 15 itu masuk kelas yang pertama, kita ambil limitnya gitu ya. Jadi kalau udah tahu alurnya cepat, 40,5 ditambah C, kebetulan C-nya 10 dikalikan kurung buka ya, kurung buka ya, 15 dikurang. Nah, frekuensi konversi sebelumnya boleh kamu ketik aja atau diklik boleh juga ya kan, kurang 6 misalnya, dibagi frekuensinya 10, kamu ketik 10 misalnya, boleh juga enter tuh ya, atau boleh juga diklik-klik, tinggal diklik saja ya kan, sama dengan K3 sama dengan 3/4 kali N, 3/4 kali ya, 3/4 kali 60 berarti 5 berapa, 45 kan, 45 itu maksudnya kelas yang kelima. Kamu ambil lagi limitnya tadi kelas kelima ya kan, berarti 70,5
ditambah C 10 bulan 10 ya, dikalikan kurung buka. Nah, kamu tinggal klik saja, boleh, nggak apa-apa. 45 dikurang kelas kumulatif sebelumnya 39, tutup kurung ya kan, dibagi frekuensi kelasnya 12, tutup kurung, enter. Nah, ya kan, atau ditulis angkanya ya kan, kalau manual kan, kalau kita pakai tulis tangan kan ditulis lagi gitu kan angkanya gitu. Juga ya. Jadi nanti berarti nilai diknya itu sama dengan, tinggal kamu kurangkan ini kurang. Biasanya kalau dia berlanjut dari yang kemarin, kamu tinggal ambil angkanya, kan? Kan nggak ada angkanya. Jadi kita nggak usah hitung lagi, kan? Nah, berikutnya JP, ya kan? JP itu ini JP, ya kan? Berarti kita harus hitung dulu P 10 dan P 90, kan? Nah, langsung saja sama dengan 90 per 100, 10 per 100 kali 60, ya kan? 10 kali 60 berarti 600 bagi 100, 6. 6 itu adanya kelas yang pertama. Ambil limitnya berarti 30,5 tambah 10 dikalikan kurung buka 6 dikurang 0. 0 itu diperoleh dari karena FK sebelumnya nggak ada ya kan, dianggap nggak ada ya, dibagi dengan frekuensi kelasnya 6. Nah, 90 juga sama ya kan, 90 per 100 kali 60, 0,9 kali 60 berarti 9 kali 6, 54. 54 itu adanya di kelas yang ke-6. Ambil limitnya 80,5 akan ditambah 10 dikalikan kurung buka 54 ini dikali kurung lagi 54 dikurang ya. Sebelumnya berarti 51 akan tutup kurung dibagi frekuensinya 4. Boleh. Nanti dapat berarti JP-nya sama dengan ini dikurang kan P10 ya. Jadi 40,5. Ya. Nah, berikutnya kita hitung nilai yang keempat MD-nya. Kan? Jadi di sini kalau menghitung MD-nya berarti kita harus tambah lagi kolomnya di sini. Kolomnya kan kurung kalikan FI dikurang F bar. Kan? Ini kolom 4 ya. Oke ya. Jadi di sini kamu kurangkan saja nih sama dengan kan rata-ratanya belum ada ya. Kamu hitung dulu rata-ratanya di sini. Bar ya kan. Bar kamu boleh menggunakan dengan metode panjang. Makanya udah ada sigma FI ya kan dibagi dengan sigma FI-nya. Atau dengan metode pendek boleh juga ya kan, sama dengan ya X0 ya kan, ini ya, ditambah 10 dikalikan kurung buka sigma FI UI dibagi dengan sigma FI-nya ya. Jadi rata-ratanya dapat 63,5 ya. Nah, ini kamu kurangkan nih sama dengan FI dikurang rata-rata. Jadi tidak rata-ratanya itu dulu seperti tadi kan, supaya nggak lari dia ke bawah samping nggak usah gitu. Nah, kemudian kamu hitung harga mutlaknya ini dikurang X bar. Lagi angkanya tulis lagi 28 18 ya kan.
8, 2, 12, 22, 12. Nggak usah. Oh ya, ini ya nggak usah. Kamu kalikanlah di sini. FI dikali, ya kan ini nggak bisa ya di copy. Ini. Oke, ya. Jadi kamu kalikan ini sama dengan FI dikali dengan nilai ini. Ya, kan? Bawah dapatnya 840. Nah, baru masuk sini berarti MD-nya saja itu sama dengan ini 840 sigma FI kali FI dikurang X bar ya dibagi dengan N, ada sigma FI-nya ini 14 ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita hitung simpangan apa tadi? Simpangan kuartil tadi kan? Ya, PMD-nya ya. PMD-nya berarti ini sama dengan tadi kita udah hitung nilainya K3 dikurang K1 10 bagi 2 13 ya. Kemudian baru yang ke-6 nya simpang baku. Nah, maunya apa dulu ngitungnya kan? Jadi di sini bikin lagi ya kan, di sini ini kita pindahkan ke jauh ya, yang sini kan. Angkatkan kuadratnya. Ini kalikan sama dengan ini, tinggal kamu kali FI dikali FI dikurang X bar pangkat 2 ya, kuadrat di sini ke bawah dapatnya 17.360. Jadi nanti dapat nilai S-nya nih. S-nya sama dengan, kalau menghitung S-nya dulu apa menghitung variannya dulu boleh ya kan, S-nya dulu ya boleh sama dengan nilai yang ini kurung buka kan, ini dibagi dengan ini kurung tutup ya kan. Nah, dipangkatkan pangkat 0,5 ya kan, kurung enter. Dapatnya 17,01 ya kan. Boleh kita jadi ya, atau ya hitung lagi kuadratnya boleh juga variannya ya kan. Nanti biasanya ini pakai, kalau saya biasanya rumusnya sudah ada gitu ya, dari Word ya kan, tinggal di copy ke sini. Sama dengan ini, nilai ini kuadratkan 285,3. Kemudian berikutnya di sini nilai dispersi. Nah, yang pertama apa tadi? R ya kan? Jadi KR itu berarti ya LA dikurang LB ya kan? Berarti LA-nya kita ambil interval saja ya. Angka yang gampang ya kan? Jadi di sini sama dengan 100 dikurang 31 dibagi 100 ditambah 31 kali 100. Dapatnya 52,67 ya kan? Ini yang keduanya tadi KND ya kan, atau koefisien
simpangan rata-rata sama dengan MD dibagi dengan rata-ratanya kali 100 22,05. Yang ketiga I ya, I-nya koefisien kuartil ya kan, ini sama dengan caranya ya, I3 K3 kan dikurang K1 tutup kurung dibagi I3 atau K3 ditambah K1 atau Q1 itu angkanya sudah ada, kamu tinggal masukin saja, yang penting tahu alurnya gitu ya. Ini CV ya, CV itu sama dengan angkanya sudah dihitung juga tadi kan, tinggal dibagi saja, S dibagi dengan X bar nih dari 100 gitu ya. Nilainya ya, jadi kita udah hitung semua. Jadi kalau manual kan harus kamu tulis lagi salah satu kan, tulis salah satu ya, rumusnya kan apanya ya supaya ingat gitu ya. Kira begitulah ya. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Oh, nilai yang mana nih? R ini. Ya tergantung kasusnya. Tergantung nanti dari soalnya yang diketahui apa. Biasanya kan ditampilkan 2 kolom. Ada interval mungkin dengan frekuensi. Berarti kamu patokannya ngitung yang pertama aja ini. Ya kan 100 kurang 31. Nanti mungkin yang diketahui limit dan frekuensi ya kan. Berarti kamu ambil yang kedua. 100,5 dikurang 30,5. Kemudian ada juga banyak kasusnya ya kan, yang ditampilkan dua kolom itu adalah titik tengah kelas dengan frekuensi. Berarti untuk menentukan reaksinya ya ini. Nanti salah satu dari ketiga ini ya. Begitu. Ya. Oh iya, ini kan harus dihitung dulu nih, ya kan? Sebenarnya ini yang dibutuhkan itu kan ini sampai ini saja kan, ya kan sampai FK ini saja nih, untuk menghitung ukuran letakan ini, kan? Berarti nanti kalau diketahui misalnya interval dan frekuensi, berarti kamu harus hitung, masukkan nilainya, limit dan perlu nilai FI-nya kan. Jadi dilengkapi nanti. Jadi dari 2 kolom itu nanti dikembangkan tabelnya ini ya kan, jadi banyak kolomnya gitu ya. Begitu. Ya. Jawab dulu yang pertamanya gitu. Coba nanti jadi ini berarti kamu jadi ragu jadi kan, kamu pilih yang mana nih kan? Jadi kita patokannya ke yang pertama ya. Apa yang diketahui soalnya gitu. Oke ya. Ada lagi? Nanti tulis tangan apa di Excel, Pak, kalau ujian gitu? Kalau ujian tulis tangan. Excelnya sebagai tool-nya aja, bantunya aja. Bapak kalau statistika tuh sama nggak kayak matematika yang tentang median mean gitu? Pas. Sama aja, pada dasarnya sama aja sih. Sama aja ya Pak? Ya. Kan semuanya ada metodenya, kan caranya. Jadi jangan bilang ada yang susah gitu. Nggak ada susah kan. Itu makanya tadi harus tahu alurnya tadi. Langkah-langkahnya, tahapannya gitu kan. Kalau udah tahu langkahnya, kan cepat ngitungnya kan. Ini dalam hitungan nggak lama selesai gitu kan. Gitu. Kan? Tapi nanti kan kalau di ujian nanti kan rumusnya harus dibuat, buat rumusnya. Yang bikin lama kan itunya, tulis itu. Oke, ada lagi? Ya, Maaf, mau tanya Pak. Ya, silakan.
penentuan JIK sama JP-nya itu mutlak ditentukannya K1 sama K3 atau bisa yang lain? Memang nilainya itu. Kan nilainya. Untuk kuartil kan cuma ada K1, K2, K3. Namanya K1, tentunya apa? Jarak antar kuartil kan. Jadi luas jangkauan kuartilnya berapa gitu kan. Berarti jarak antara kuartil pertama sampai kuartil ketiga kan. Tapi kalau JP tadi itu udah ketentuan begitu. Jadi JP 10 sama 90. Sampai dengan P90. 90. Oh, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti tugasnya sudah saya buatkan ya. Kamu lanjutkan pekerjaannya. Nah, iseng-iseng saja ya. Dikumpulkan masih lama minggu depan kan. Dan dihitung-hitung juga seperti yang sekarang. Datanya masih yang kemarin. Yang kamu kerjakan kemarin ya. Data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian ya minggu depan ini yang terakhirnya minggu depan kita menghitung ukuran kemiringan dan kerunsingan data. Jadi setelah itu baru kita masuk materi baru sama sekali terputus ya. Oke, itu saja ya. Ini waktunya tinggal 2 menit. Kita ambil dulu foto sekali ya. Nanti takutnya keburu habis. Silakan dibuka kameranya. Yang belum itu Atika Satutri, Intan Nurlita, Atika, Muhammad Fajar, lagi sakit kayaknya Pak Muhammad Fajar. Oh enggak, bukan lagi makan nasi goreng, bukan. Oke ya, saya ambil fotonya 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Itu saja untuk hari ini. Saya selalu berdoa semoga kita cepat bertemu di kampus ya. Jadi mungkin setelah UTS nanti kayaknya gitu ya. Kayaknya tapi nggak tahu juga. Ya, berdoa saja ya kan. Kalau masih daerah Bogor ya kan bisa ke kampus, tapi takut repotnya ada yang dari mana-mana gitu ya, repot harus ke kampus ya kan, harus ngekos lagi di dekat kampus gitu. Ya kan, itu saja untuk hari ini ya. Ya Pak. Akhir kata dari saya ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Boleh meninggalkan room.